warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dania Nisa channel. Oke guys, video ini adalah video requestan teman-teman. Tapi sebelum masuk ke video ini, aku mohon kalian untuk cek dulu video sebelumnya yang udah aku buat tentang cara mudah memulai bisnis seserahan. Di situ udah lengkap banget sama perlengkapan memulai bisnis seserahan apa aja. Aku juga udah jelasin detail. Tapi kalau di sini lebih ke materinya. Jadi ini adalah video tentang modal awal memulai bisnis seserahan beserta perlengkapannya apa, harganya berapa, yang dibutuhkannya berapa banyak. Juga aku akan kasih rekomendasi supplier untuk kalian supaya kalian dapat seller yang amanah. Dan aku nggak akan pernah bosan ingetin kalian supaya selalu support aku dengan cara like, subscribe, komen, nyalain loncengnya, dan jangan lupa share link video ini ya. Oke guys, kita langsung aja. Yang pertama ini ada tray pinus dan ini harga untuk bakinya aja, bawahnya aja. Nah, di sini harganya itu per set di 220.000 dan kalian butuhin 3 set itu sekitar 12 piece ataupun 12 baki. Nah, biasanya di setiap kreator seserahan itu yang pertama punya adalah tray pinus ini ataupun bisa juga tray fiber. Cuman di sini aku rekomendasiin tray pinus karena kebanyakan klien lebih suka tray pinus ini karena lebih rustic gitu. Kalau kalian lebih suka sama warna-warna tray fiber, kalian bisa pilih tray fiber. Jadi untuk kalian pemula jangan langsung beli banyak tray, banyak box karena biar lebih menghemat budget, oke? Selanjutnya ini ada tray fiber. Ini juga biasanya harganya per set ataupun juga ada yang jual per satuan atau per size. Nah, di sini juga aku ingetin kembali bahwa tray pinus dan tray fiber ini biasanya ada 4 ukuran dalam satu set, yaitu ukuran 20x30 S ataupun ukuran 25x35 itu M ataupun ukuran 30x40 itu L ataupun ukuran 35x45 itu XL. Jadi per set ini kalian udah dapetin 4 ukuran dalam satu set ya. Dan di sini aku ingetin bahwa ini harga tidak termasuk dengan tutup akrilik. Jadi kalian bisa pilih nih mau tutup akrilik atau tutup mika. Tapi kalau di sini aku lebih prefer ke tutup akrilik karena lebih panjang aja pemakaiannya. Untuk selanjutnya nih yang ketiga ada box terrarium, dijual per piece tapi dalam satu model itu biasanya terdapat beberapa ukuran dan di sini harganya itu biasanya dari 300.000 sampai 450.000 dan ini tuh tergantung sama ukuran si terrariumnya ya. Dan kalau kalian mau pakai box terrarium itu aku rekomendasiin kalian punya 10 piece ataupun di 12 piece itu udah bagus banget. Kenapa? Karena biasanya klien itu membutuhkan sekitar 10 piece atau sedikitnya 5 piece untuk membawa seserahannya. Dan kalau terrarium ini dia kaca, agak sedikit berat tapi modelnya bagus, unik. Jadi pokoknya kalian kembali lagi sama budget kalian, oke? Dan ini tutup akrilik kita udah bahas tadi ya, hanya dipakai di tray pinus ataupun tray fiber. Nah, tutup akrilik ini biasanya aku pakai yang ketebalannya itu 2 mm. Nah, sekarang tuh banyak banget yang jual tutup akrilik itu ada yang modelnya kotak ataupun yang melengkung kayak oval gitu. Jadi kalian sesuaikan budgetnya aja. Nah, di sini kalian memang membengkak itu ditutup akrilik karena memang mahal ya. Jadi kalau kalian emang modalnya belum cukup bisa pilih untuk tutup mika aja. Selanjutnya ada rumput sintetis. Ini aku rekomendasiin untuk kalian harus punya dibandingkan sama kain goni ataupun kain songket karena biasanya klien banyak banget yang suka sama alas rumput. Dan di sini aku itu punyanya rumput sintetis Swiss. Dan ini bagus banget, bawahnya itu dia enggak rontok,
jadi serbuk, terus gampang copot-copot gitu si alas bawahnya, jadi bukan atasnya ya, bawahnya gitu loh. Oke, dan ini tuh biasanya aku beli per meter di 110.000 per meter sekarang. Kalau dulu tuh sekitar 2 tahun lalu aku beli di 150.000 per meter. Jadi sekarang udah jauh lebih murah loh. Untuk hiasannya itu kalian pasti membutuhkan bunga artificial. Di sini aku rekomendasiin artificial ya, jangan bunga rustic karena tergolong lebih mahal bunga rustic. Bunga-bunga kering gitu, dan bunga kering itu lebih gampang rusaknya sih kalau kalian gak bisa ngejaga ataupun merawat si bunga tersebut, merawat dengan cara penyimpanannya, kebersihannya. Aku takut kalian gak bisa, jadi lebih baik kalian memilih untuk bunga artificial. Dan kalian harus punya budget sekitar 300-500 ribu, itu udah cukup banget untuk pemula. Kenapa? Karena kalian gak usah milih bunga yang premium, karena aku pun dulu bunganya yang biasa-biasa dulu, yang kecil-kecil. Yang penting itu bervariatif, ada yang ukurannya besar dan ada ukurannya kecil, jadi jangan semua disamakan ukurannya, misalkan kecil-kecil semua, jadinya nanti gak akan kelihatan hiasan dari seserahannya gitu loh. Dan selanjutnya ada busa kering hijau ataupun putih. Nah ini biasanya dipakai untuk merangkai bunga artificialnya. Nah busa kering hijau ya untuk 10 box itu kalian bisa untuk sepis juga bisa loh. Jadi kalian sesuaikan aja. Kalau di sini aku rekomendasiin 2 piece. Kenapa? Karena takutnya kalian trial error, jadi kalian ada cadangan. Dan selanjutnya kain goni lokal grade A. Nah ini tuh biasanya aku pakai dan bagus banget sih kualitasnya. Kalau yang lokal grade A ini kepadatannya oke, nggak gampang rontok si kainnya, jadi aku rekomendasiin. Cuman untuk kalian pemula, kalian boleh milih sih antara rumput sintetis ataupun kain goni. Cuman kalau kain goni ini kalian harus punya styrofoam lagi biar memiliki volume di dalam boxnya, jadi naik gitu loh untuk alasnya gitu. Nah kain goni ini biasanya untuk 10 box itu kurang lebih 1,5 piece kebutuhannya. Nah 1,5 piece ini intinya kalian mending beli 2 piece aja. Nah biasanya kain goni ini ukurannya sudah ditentukan. Nah kalau yang biasanya aku beli lokal grade A itu di 91,4 cm kali 135 cm, dan kalian membutuhkan 2 piece untuk pembelian awal ya. Lebih baik kalian punya stok daripada kalian kekurangan karena takutnya trial error itu loh. Nah selanjutnya ada kain songket. Ini sama kasih kayak kain goni, cuman kalau kain songket kalian tau lah, kain songket itu kan biasanya ada motif-motif kain songket Palembang. Nah ini tuh biasanya cocok untuk di tray fiber, lebih unik dan emang cocoknya di tray fiber gitu, jadi klasik gitu nanti tampilannya. Dan ini tuh biasanya size-nya udah, size penjualannya itu pasti di 0,5 meter kali 1 sekian meter. Enggak semua seller ngejual 1,1 meter ya, jadi di 1 sekian meter. Intinya kalian membutuhkan sekitar 4 piece, jadi kalian butuh 2 meter kali 1 sekian meter. Nah ini tuh biasanya gak semua seller ngejual segini ya, ada juga yang kainnya itu mahal, jadi kalian pilih aja karena ini kan kebutuhannya untuk seserahan ya, gak usah yang terlalu bagus, yang penting cantik. Selanjutnya nah ini styrofoam kalian butuh kalau kalian pakai si kain songket atau kain goni. Tapi kalau kalian hanya membeli rumput sintetis, kalian gak usah beli styrofoam. Nah styrofoam ini aku biasanya pakai 2 lembar aja tuh cukup kalau yang ukuran 100 x 50 cm untuk 10 box. Cuman itu dia, takutnya ada trial error, kalian boleh beli 4 piece karena ini murah sih. Dan banyak juga di toko buku, jadi kalian gampang bisa beli dan bisa hemat ongkir, nggak usah beli online. Selanjutnya ada keranjang rotan.
biasanya per piece itu di 10.000 sampai 30.000. Nah, kenapa 10 sampai 30.000? Karena ini sesuai size-nya. Semakin besar size-nya ya semakin mahal. Dan kebutuhannya ini ya sekitar 4 piece. Nah, ini tuh 4 piece bisa untuk tempat penyimpanan set sholat biar lebih lebih standing gitu loh, untuk standing tempat set sholat. Lalu untuk baju ataupun biasanya untuk kayak perlengkapan mandi kayak shampoo, kalau kalian mau pun bisa untuk baju, untuk pakaian ataupun underwear. Intinya kalian untuk rontan ini kalian bisa untuk segala macam penyimpanan. Jadi aku saranin kalian butuh ini dibandingkan kalian harus beli wooden slice box terrarium ini kayaknya bisa nanti aja kalau kalian punya modal lebih lagi. Kalau kalian udah muter lagi dari keuntungan seserahannya, kalian boleh beli wooden slice sama box terrarium ini. Nah, kalau untuk wooden slice ini kalian butuh sekitar 2 piece lah, karena wooden slice ini tuh hanya untuk stand kayak make up, perlengkapan mandi, intinya kayak perbotolan, parfum kayak gitu. Dan untuk box terrarium ini sama aja sih sama keranjang rotan, bisa dipakai untuk standing macem-macem ataupun untuk perbotolan itu bisa. Cuman karena harganya jauh mahal banget, aku saranin pilih keranjang rotan aja dulu untuk pemula ya. Selanjutnya ada stand akrilik. Nah, stand akrilik aku saranin sih kalian punya, karena aku ingin kalian lebih bagus lagi menata barang-barang klien di dalam box. Jadi kalian tuh lebih menghargai barang-barang klien. Nah, kenapa? Karena biasanya stand akrilik ini dibutuhkan untuk stand tas supaya gak jatuh, stand sepatu, stand sendal, stand dompet, stand tas kecil, itu bisa banget. Jadi pas dibawa sama keluarga klien itu barang-barang di dalam box nggak akan gampang jatuh, seperti itu loh. Jadi kalian butuh stand akrilik sekitar 3 piece aja di harga 60.000, tergantung sellernya lagi ya menjualnya. Untuk selanjutnya ada pita. Ini aku rekomendasiin juga, dan aku harap kalian beli warna-warna yang netral aja, warna-warna yang natural. Biasanya tuh di putih, di coklat, atau di broken white, atau di krem, itu cocok banget. Dan pita banyak ya di toko buku, kalian bisa beli offline biar hemat ongkir dan harganya pun murah. Selanjutnya ada karet gelang. Ini aku rekomendasiin juga karena biasanya kalian kalau merangkai barang-barang klien yang berbau bahan kain, ya seperti baju, underwear, perlengkapan sholat, kalian butuh banget karet gelang untuk mengikat supaya lebih kuat. Itu pakainya karet gelang ya, jangan tali rapi ya. Untuk karet gelang ini biasanya penjualannya itu ada yang 100 gram, 200 gram, 500 gram, ataupun per kilo juga ada. Cuman untuk kalian pemula, kalian beli aja yang 100 gram dulu cukup. Itu harganya murah, biasanya di 5.000, 6.000 juga ada. Tergantung kalian beli di mana. Dan selanjutnya ada klip kain. Aku rekomendasiin, kenapa? Karena klip kain ini biasanya saingannya sama jarum pentul. Kalau kalian pakai klip kain, kalian nggak usah pakai jarum pentul, jadi nggak tusuk-tusuk ataupun tidak merusak barang klien, seperti itu loh. Nah, klip kain ini biasanya dijual per 200 gram, per 500 gram, ataupun ada yang per kilo. Nah, ini aku saranin beli yang 200 gram aja dulu di harga 19 ribuan ya, sampai 20 ribuan ada. Dan untuk jarum pentul ya itu kembali lagi ke kalian. Kalau kalian lebih mudah memakai jarum pentul itu boleh, ataupun buat kalian pengen nyetok jarum pentul 1 box aja itu boleh, karena harganya juga murah. Di 5.500 itu kalian udah dapetin sebanyak kurang lebih 120 jarum pentul. Dan kalau di sini aku rekomendasiin 2 box ya, tapi kayaknya sebox juga cukup deh.
Selanjutnya ada lem tembak. Ini kalian harus banget punya karena ini akan menolong kalian kalau mau barang-barang kalian itu kuat, anti gempa, anti jatuh. Kalian butuh banget lem tembak. Ini biasanya satu lem tembak itu dibanderol dengan harga 29.000 sampai 40.000-an tergantung brandnya ya, tergantung brand. Dan untuk refill lem tembak kalian jangan lupa juga harus beli, dan aku saranin kalian belinya yang panjang aja, yang 30 cm, jadi agak awet dibandingkan ada yang 20 cm kan kalau nggak salah yang lebih pendek. Dan ini harganya murah kok, 820 per piece, jadi itu tergantung kalian mau nyetok refill lem tembaknya berapa banyak. Untuk selanjutnya ada solasi kertas. Solasi kertas juga ini penting banget karena biasanya dikombinasiin sama si lem tembak. Solasi kertas itu kalian beli satu roll aja, itu di harga 3.500. Untuk double tape busa juga itu kalian penting. Kalau kalian gak mau pakai lem tembak ataupun solasi kertas, kalian bisa pakai double tape busa, itu seroll biasanya 4.000-an. Dan kalian harus punya gunting ya, karena kalau kalian harus gunting pita, gunting bandrol tek-tek harga barang-barang kalian butuh gunting, itu di harga 5.000-an, atau kalian bisa cari yang lebih murah, banyak di toko buku. Selanjutnya ada cutter juga banyak yang lebih murah, kalian cari aja di toko buku. Dan gunting kawat, ini gunting kawat butuh untuk apa? Untuk menggunting kawat-kawat bunga supaya bisa kalian sesuaikan ketinggian bunganya. Kalian butuh banget gunting kawat. Jujur aku pun pakai gunting kawat baru-baru karena dari dulu aku pakainya gunting biasa dan itu gampang banget ngerusak guntingnya. Jadi aku saranin kalian dari awal kalian harus punya gunting kawat. Meskipun harganya mahal di 52.000-an atau 50.000 ke atas ya, tapi ini berguna banget supaya gunting kalian gak pakai gunting biasa dan gak gampang rusak ke gunting biasa. Jadi kalian harus punya gunting khusus, gunting kawat. Oke guys, ini adalah estimasi modal awal bisnis seserahan di Rp3.718.600. Kurang lebih segini kalian membutuhkan budget untuk memulai bisnis seserahan. Dan dengan budget segini kalian udah mendapatkan perlengkapan yang super duper lengkap sesuai dengan perlengkapan yang aku punya saat ini. Dan kalian beruntung banget mampir di video ini karena aku nggak ada yang kurang-kurangin perlengkapannya, dan emang ini dibutuhkan semua, dan kalian juga udah dapetin tips and triknya dari aku. So jadi gimana, kalian mau memulai untuk bisnis seserahan? Oke guys, jadi itu dia materi modal awal memulai bisnis seserahan. Semoga dengan materi ini bisa membantu kalian mendapatkan gambaran juga bayangan kira-kira butuhkan budget berapa, perlengkapannya apa saja, dan harus beli di mana. Semoga membantu. Dan aku ingetin kembali bahwa dengan materi ini tidak mungkin 100% budget yang kalian keluarkan akan sama dengan materi yang aku kasih, tapi setidaknya kalian mendapatkan gambaran bahwa kalian harus menyiapkan budget sebesar dengan materi yang aku kasih. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan seller dengan harga yang lebih murah tapi kualitas bagus dan juga amanah. Siapa tahu dengan cara seller ini dekat dengan area rumah kalian. Jika beli offline, kalian bisa datang langsung dan bisa hemat ongkir. Tapi kalau kalian memilih untuk belanja online, kalian harus memilih seller dengan review yang baik. Juga kalau bisa bintangnya di atas 4,6. Terus kalian harus tanya packingannya ini seperti apa sih. Kalau misalkan box seserahan, apakah bisa petik kayu? Lalu selain petik kayu ada bubble wrapnya, styrofoamnya. Kalian harus tanya sedetail mungkin ya. So, thank you so much for watching my video and see you, bye-bye!